Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar para peserta didik kali ini? Mudah-mudahan masih dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sedikit tentang kurikulum 2013 yang diterapkan di SMP Negeri 21 Purworejo. Iya, berbicara tentang kurikulum, maka kita tidak lepas dari struktur kurikulum. Oke, kita akan belajar singkat dan sederhana saja. Jadi yang pertama kita akan lihat standar kompetensi lulusan, di mana di sini mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang SKL ini nanti akan dijabarkan lebih lanjut dengan kompetensi inti. Jadi ada 4 kompetensi inti, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Jadi KI 1 itu spiritual, KI 2 sikap sosial, dan KI 3 pengetahuan, serta KI 4 keterampilan. Selanjutnya, untuk mencapai kompetensi inti tadi, maka dirumuskan dalam KD. Kita sering dengar istilah KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini juga mencakup 4 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kompetensi inti kelompok 1 ini tentunya KD yang memuat tentang sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Dan kelompok 2 ini juga KD yang memuat tentang sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2 dan seterusnya sampai KI ke-4, yaitu kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Selanjutnya terkait mata pelajaran. Nah, ini yang langsung juga nanti bersentuhan dengan para peserta didik semua kelas 7. Jadi, mata pelajaran dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini mencakup pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Di mana kelompok A ini adalah muatan dan acuannya ini dikembangkan oleh pusat. Dan kelompok B ini mencakup seni budaya, penjas, prakarya, bahasa Jawa, dan TIK. Kemudian muatan kurikulum di sini memuat tentang bagaimana alokasi waktu pertemuan per minggu dalam ini kita lihat dalam kondisi normal ya. Nanti bisa dilihat di situ. Ada yang 3 jam per minggu, 6 jam, 5 jam, dan sebagainya. Bisa dilihat sendiri, silakan. Demikian juga untuk yang kelompok B di situ bisa dilihat untuk seni budaya misalnya dalam kondisi normal ada 3 jam pertemuan per minggu, penjas 3 jam, dan seterusnya bisa dilihat ya. Ya, kemudian terkait dengan kegiatan pengembangan diri ini juga diatur dalam kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 21, di mana kegiatan pengembangan diri bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pelayanan konseling atau terkenal dengan BK gitu ya, bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah ekstrakurikuler yang meliputi banyak sekali di situ. Kalian nanti bisa masuk salah satunya tentunya nanti kalau dalam kondisi normal. Dari kepramukaan yang wajib, kemudian ada pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih. Nanti itu bisa dilaksanakan sekali lagi ya menunggu kondisi normal tentunya, bukan dalam masa pandemi ini. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah yang mungkin banyak ditanyakan oleh kita semua adalah kaitannya dengan KKM atau ketuntasan belajar minimal. Jadi KKM di SMP Negeri 21 Purworejo di sini masih menerapkan KKM tunggal,
di mana untuk seluruh mata pelajaran menggunakan satu KKM yang sama, yaitu 70. Jadi KKM kompetensi sikap dan keterampilan, kemudian KKM kompetensi sikap dan keterampilan itu minimal adalah baik. Nah, untuk predikat nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi 91 sampai 100 misalnya itu sangat baik, predikatnya A. 81 sampai 90 itu baik atau B. 71 sampai 80 cukup. Dan kurang dari 71 adalah kurang itu ya. Bisa dilihat di situ. Oke. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana terkait dengan penilaian di rapot. Jadi untuk nilai rapot ini bisa diperoleh dari 3 komponen. Yang pertama adalah rata-rata penilaian harian dan tugas, kemudian nilai penilaian tengah semester, dan yang ketiga adalah nilai akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kemudian nilai itu bisa diperoleh dengan rumus 2A plus B plus C dibagi 4 gitu. Sehingga diperoleh nilai yang tertulis pada rapot kalian nantinya. Bisa dicermati ya. Ya. Terus bagaimana kriteria kenaikan kelas? Nah, kalian bisa dilihat di situ ada beberapa terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Dari menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian mencapai tingkat kompetensi KI 3 dan KI 4 yang sesuai dengan persyaratan minimal yaitu KKM dan nilai KI 1, KI 2 minimal B, kemudian memiliki maksimal 2 nilai yang di bawah KKM, kemudian yang kelima adalah kehadiran di sini dalam kondisi normal tentunya itu maksimal 15%. Sedangkan untuk kondisi pandemi ya ketidakhadiran di sini tidak diperhitungkan. Kemudian yang jelas kenaikan kelas didasarkan pada rapat pleno Dewan Guru. Jadi, silakan kalian bisa cermati. Ya. Dan bagaimana kriteria kelulusan dari satuan pendidikan di SMP Negeri 21 Purworejo? Nah, ini khususnya pada nanti kalau kalian sudah di kelas 9. Itu. Jadi silakan bisa dilihat di situ. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Karena ini terutama pada kelas 9. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.